Di sini malah promosi perukia Wahabi. Bang, sehat. Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Saya ini aja. Pertama, si bapak ini lagi. Bapak udah saya kalah dulu lah ya. Udah. Ya. Enggak, kami itu kan pernah. Udah. Siap saya ngeladenin bapak, tapi harus pakai dalil. Murni ilmiah, siap tidak? Ya nanti aja. Oke, nggak masalah. Enggak, nanti sanggup nggak? Setiap apa yang kita sampaikan harus berdasarkan dalil. Sanggup tidak? Ya sebisa kami. Nah, kalau nggak bisa saya nggak level. Kalau debat sama orang nggak ngerti dalil ngapain? Karena aturannya begini Bapak, wala tumari jahilan fatat amba. Jangan berdebat dengan orang dungu. Itu di kitab diajarkan. Jadi kalau untuk membandingkan, mempertengkarkan sebuah pemikiran itu harus bisa mendalilkan. Paham tidak Pak? Ya justru itu, makanya ya sama-sama dengarkan dulu. Ketika yang saya sampaikan tidak ada dalil ya silahkan dikeluarkan gitu. Saya kan saya itu pernah membawa pasien, ya dalam tanda kutip pasien yang tadi dikatakan halu tadi di tempatnya Ustadz Fadlan, mungkin kenal ya Ustadz Fadlan yang di Kota Gede. Saya nggak tahu apakah Ustadz Fadlan itu bagian dari yang Pak Maesa katakan halu itu, saya nggak tahu, tapi faktanya orang-orang yang dibawa ke sana itu ya tidak semua yang dikatakan jenengan kayak mereka itu bereaksi dan sebagainya, tetapi memang ada semacam deteksi masing-masing gitu loh. Stop sampai situ, stop sampai situ. Saya tanggapin. Yang sakit itu sakit apa Bapak? Ya berbagai macam, ada yang keluarnya karena Bapak, stop. Saya cuma minta satu. Yang Bapak ajak ke sana sakit apa? Coba jawab aja satu pasien aja. Ya semacam stres gitu Pak, stres gitu. Oh semacam stres. Jadi stres dibawa ke Ustadz stres, ke Ustadz Dungu. Oke. Orang stres. Ustadz Dungu, Ustadz Fadlan loh. Ya sudah, saya sebut Dungu, udah rekam lah ya. Anda udah pelecehan itu. Ustadz Fadlan itu banyak memberikan manfaat. Oke Bapak, pokoknya ingat. Terus, Bapak maksud saya gini, maksud saya itu kan membantah. Kalau nggak saya turunin. Kan membantah pernyataan Bapak terkait dengan bahwa setiap kita ke sana itu pengen mencari solusi. Jadi ketika kita bawa ke Ustadz Fadlan itu, di sana tidak diapa-apain kecuali hanya mendengarkan bacaan Al-Quran gitu loh. Dalam proses pembacaan Al-Quran itu pasca dibacakan ya tidak ada reaksi yang seperti sampean katakan dia kelojutan, tidak. Dia hanya berkata pasien itu setelah dibawa ke sana, loh alhamdulillah pikiran saya semakin tenang, semakin enak dan sebagainya gitu loh. Jadi di perukiah itu kalau kata Ustadz Fadlan itu ya tidak semua itu. Mohon maaf saya turunin. Ada Bang Paul. Saya cuma butuh jawab satu kata aja Pak. Kita ngobrol. Nanti karena tadi harus pakai dalil, nanti kita sanakan. Bapak jawab simpel aja. Ke Fadlan tujuannya apa? Nggak usah cerita. Tujuan yang saya nanyain. Ribet kali ini orang. Ya namanya. Justru Tujuannya apa? Ya tujuannya pengen mendapatkan kesembuhan. Udah gitu. Karena dia kan stres ketika udah saya mau analisa ini. Udah kalian ngomong ngobrol kayak penceramah. Emangnya Bapak siapa nyeramain saya di sini? Masalahnya ente juga menyelewengkan jawaban kami, ketika dijawab ini diselewengkan juga. Payah ini. Oke, jadi Bapak tujuannya untuk meminta kesembuhan. Udah simpel. Nah, saya mau tanya, ini namanya analisa. Nah, Ustadz Fadlan itu statusnya apa sehingga orang sakit stres dibawa ke Ustadz Fadlan? Kan saya nggak kenal nih si Fadlannya. Nah, Fadlannya itu, Ustadznya itu gelarnya apa? Disiplin keilmuannya apa? Monggo jawab Bapak. Oke, jadi Ustadz Fadlan kalau di daerah Jogja saya kira hampir kenal. Beliau itu memang khusus menangani terkait dengan berkaitan dengan hal yang bersifat ruqyah syariah itu tadi. Jadi beliau memang fokus di menangani orang-orang yang datang ke situ gitu loh. Entah berbagai macam latar belakang. Saya mohon Bapak-bapak, karena pertanyaan saya simpel. Ustadz Fadlan itu statusnya apa? Disiplin keilmuannya apa? Sehingga orang sakit dibawa ke beliau. Simpel. Silakan Bapak. Jangan beliau Ustadz.
Terus karena beliau ustadz, ketika ada orang sakit dibawa ke situ terus diruqyah dengan kapasitas sebagai ustadz gitu loh. Oh, jadi ada orang kalau nggak boleh panjang. Wong ya lagi analisa kok panjang sampeyan promosi si Ruqyah Syariah ke sini. Oyo wae sampean itu. Katanya mau ngobrol. Nah, saya mau tanya nih. Mana dalilnya ada orang sakit stres berobat ke ustadz? Monggo dalil. Ya, yang jelas kan dalilnya setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Ketika orang berikhtiar ke ustadz, apakah salahnya di mana? Salahnya, salahnya gitu. Karena makanya tidak salah atau tidak salah itu vonis hasil diskusi kita, Bapak. Nah, ini namanya lagi analisa step by stepnya. Nah, kita tahu Ruqyah Syariah itu selalu dalil. Itu loh ya. Maka saya tanyakan dalilnya bahwa setiap obat ada penyakitnya. Itu namanya dalil umum, Bapak. Likulli da'in dawaun. Betul. Nah, sekarang bahwa penyakit stres obatnya ada di Fadlan, dalilnya mana? Silakan. Nggak bisa tidur. terus apa analogi menanyakan orang stres dibawa ke Pak Ustadz Dahlan kok ada dalil itu gimana? Sesuai dalilnya adalah orang sakit itu ikhtiarnya berobat, dan itulah salah satu bentuk ikhtiar maksimal seseorang. Nah, karena ada keyakinan bisa jadi si pasien ini yakin ada kesembuhan di sana, maka bentuk ikhtiarnya adalah datang ke sana gitu. Perkara akhirnya hasilnya sembuh. Udah Bapak lama amat kayak orang Bapak di sini itu lagi orang kontra, bukan orang yang ngasih minta ceramah Bapak. Jadi gantian ngobrol enak. Oke, silakan. Saya juga sama pengen pencerahan ini. Saya turunin nih, panjang kali. Oke. Setiap penyakit ada obatnya, tujuannya berobat. Sejak kapan si Ustadz Fadlan ini, Pak Ustadz Fadlan ini jadi tukang obat? Sejak kapan belajar keilmuannya di mana, menguasai obat ini? Di mana? Latar belakang keilmuan pengobatannya apa gitu loh? Di fakultas mana gitu loh? Gimana? Silakan. Tadi kan ini ngomongnya obat Bapak ya? Iya, jadi gini loh. Ustadz Fadlan itu memang kapasitasnya sebagai ustadz, beliau ceramah di mana-mana dan sebagainya. Karena dia jangan cerita, jangan promosi si Fadlan. Jawab aja pertanyaan saya. Kalau nggak ada disiplin keilmuannya, jawab. Gak? Kok promosi dakwah kita kontennya lagi obat, Bapak kita konteksnya lagi ngomongnya obat. Kalau Ustadz tadi sudah di awal sudah dibahas. Ini ngomong sama Bapak ini orang tua-tua, gak nyambung. Tahu nggak arti obat? Turunin kalau tidak nyambung. Bapak nggak punya dalil ya. Sesuai disclaimer awal, yang nggak punya dalil turunin. Kalau Bapak tidak menyuguhkan dalil, turun. Itu sesuai kesepakatan Bapak. Di sini malah promosi Ruqyah Wahabi.